Halo semuanya, teman-teman di sini pasti pernah ya lihat teman-temannya kalau baru datang di perkuliahan itu kurang semangat, terus matanya sembab. Itu mungkin teman-teman yang cewek kebanyakan kayak gitu ya. Terus kalau ditanyain, kamu kenapa? Pasti jawabannya nggak apa-apa. Terus kalau mungkin teman-temannya yang cowok baru datang-datang udah kakinya udah ada bekas luka, kemudian mungkin teman-temannya baru datang-datang udah ngerokok ya. Kita pasti sering kali kita jumpai permasalahan-permasalahan seperti ini. Kalau ketika ditanya pasti selalu jawabannya nggak apa-apa atau mungkin diam, tidak ada respon dari teman kita tersebut. Permasalahan-permasalahan seperti ini memang menjadi masalah utama bagi remaja karena mungkin kesulitan-kesulitan untuk meluapkan emosionalnya secara positif. Maka dari itu, kami dari tim satu mengangkat judul karya tulis ilmiah yaitu pengembangan pop-up book sebagai katarsis pada kalangan mahasiswa Undiksa. Maka dari itu, saya Novi Aryati yang akan memandu jalannya presentasi kali ini, ditemani oleh dua rekan saya, di mana yang pertama itu Sari dan yang kedua Anggiris Kayanti. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas yaitu bagaimana kami menyajikan karya tulis ini, kemudian yang kedua, jenis penelitian apa yang kami buat, dan kemudian bagaimana hasil dari karya tulis ilmiah kami ini, dan yang terakhir kami akan menyimpulkan apa yang telah kami bahas. Pop-up book adalah alat peraga tiga dimensi yang dapat menstimulasi imajinasi anak dan menambah pengetahuan sehingga dapat mengetahui penggambaran bentuk suatu benda. Pop-up book termasuk jenis media tiga dimensi yang halamannya dibuka akan menampilkan sebuah gambar yang akan timbul. Melalui dengan pengembangan pop-up book dapat menjadikan sarana sebagai katarsis yang mampu diadaptasi menggunakan materi yang ingin disampaikan dan memperkuat kesan dan juga pesan yang ada di pop-up book bagi para pembaca. Melalui dengan media pop-up book dapat menjadikan sarana pelepasan emosi ke arah yang positif yang dapat menstabilkan emosi untuk menghindari permasalahan dalam psikologis. Mahasiswa merupakan pelajar di perguruan tinggi, baik di universitas, institut, atau akademik. Kami melakukan penelitian ini kepada mahasiswa Undiksa. Mengapa demikian? Dikarenakan mahasiswa Undiksa terkategori sebagai remaja mandiri yang dituntut untuk peduli dan juga peka terhadap dirinya sendiri. Dan mahasiswa Undiksa dengan mempunyai permasalahan terkait dengan mengatasi pelepasan emosi ke arah yang positif. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Pendidikan Ganesha mulai tanggal 8 sampai 18 Desember 2022 dan memilih kualitatif sebagai jenis penelitian kami serta menggunakan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data pada riset ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu observasi dan dokumentasi dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Teknik ini data yang terkumpul dari hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian dan wawancara kepada para informan disusun ke dalam bentuk uraian yang menggambarkan suatu keadaan tertentu yang sifatnya menerangkan. Penelitian kami dilaksanakan dengan runtutan kegiatan atau prosedur sebagai berikut. Yang pertama, persiapan dan implementasi riset. Yang kedua, penentuan tema dan topik. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Yang keempat, persiapan awal dan diskusi. Yang kelima, mentoring dan revisi. Yang keenam, pembuatan pertanyaan dan wawancara. Yang ketujuh, tahap wawancara. Tahap ini dekat kepada mahasiswa Undiksa dan mendapatkan data sesuai fakta kondisi yang terjadi. Dan yang kedelapan, analisis dan menginterpretasikan data. Yang kesembilan, subkesimpulan. Selanjutnya, pelaksanaan penelitian diawali dengan melakukan observasi di lingkungan Universitas Pendidikan cara mahasiswa Undiksa dalam melampiaskan emosi atau perasaannya.
Berdasarkan hasil tersebut, ada beberapa mahasiswa yang memilih hobi sebagai penyampaian emosi atau perasaan, seperti membaca, menulis, mendengarkan musik, mencari kata motivasi, dan sebagainya. Ada juga beberapa mahasiswa yang melampiaskan emosinya atau perasaannya dengan menangis. Namun, menangis memiliki dampak seperti sakit kepala dan mata sembab. Selanjutnya, ada beberapa kalangan mahasiswa yang memilih kebut-kebutan di jalan saat sedang emosi atau memiliki perasaan sedih. Hal ini dapat membahayakan individu yang melakukannya dan bahkan orang lain selaku pengguna jalan. Oleh karena itu, kami menilai mahasiswa Undiksa memerlukan adanya katarsis, yaitu sarana dalam pelampiasan emosi. Untuk lebih mengakuratkan data penelitian ini, kami selaku penulis juga wawancara kepada 5 orang mahasiswa Undiksa dan mengutip pernyataan dari 2 orang responden. Pertama, Risma Claudia. Kalau saya lagi sedih atau marah, biasanya lampiasinnya dengan menangis. Selanjutnya, Dewa Kramas. Biasanya sih kebut-kebutan di jalan malam-malam buat lampiasin emosi dan biar lupa sama masalah mereka. Dengan menangis dan kebut-kebutan merupakan pelepasan emosi yang termasuk negatif. Data ini juga memperkuat pernyataan yang telah saya paparkan sebelumnya pada hasil observasi, di mana menangis dan kebut-kebutan memiliki dampak terhadap individu yang melakukannya. Berdasarkan data yang telah kami kumpulkan, maka dapat dibuktikan bahwa kondisi mahasiswa Undiksa memang benar adanya membutuhkan sarana pelepasan emosi. Oleh karena itu, kami sebagai penulis mengembangkan media berupa pop-up book sebagai katarsis pada kalangan mahasiswa Undiksa. Tujuan dari pengembangan book dengan menerapkan sebuah karya visual, penyertaan kata motivasi, serta menyertakan games dalam pop-up book tersebut. Kelebihan dari pop-up book adalah yang pertama, memberikan visualisasi yang menarik mulai dari tampilan gambar yang terlihat seperti asli dapat bergerak ketika halamannya dibuka atau digeser. Yang kedua, memberikan kejutan-kejutan yang ada di dalamnya sehingga para pembaca tertarik untuk melihat halaman berikutnya. Yang ketiga, memperkuat yang lebih bermakna. Selanjutnya, pengaruh dari pop-up book sebagai katarsis. Yang pertama, pop-up book yang terdapat kata-kata motivasi dapat membuat para pembaca menjadi lebih tenang. Adanya tampilan karakter-karakter lucu yang menyenangkan sehingga bisa membuat mood menjadi lebih baik. Menjadi sarana pelepasan emosi yang positif tanpa harus mengeluarkan uang. Terdapat perpaduan warna yang bisa memberikan kedamaian sehingga mempunyai pengaruh baik terhadap emosi atau kecemasan. Memberikan visualisasi cerita yang sangat menarik sehingga saat dan membaca pop-up book menjadi tertarik dan senang untuk dibaca. Bergerak pada saat halamannya dibuka atau digeser sangat Berikut adalah sketsa rancangan pop-up book yang telah kami buat. Pada gambaran sketsa tersebut, terlihat gambaran pemandangan yang indah, di mana terdapat sang putri yang sedang menikmati pemandangan alam yang indah. Pada halaman ini, pembaca diajak untuk berteriak sekencang mungkin sehingga bisa melepaskan emosi yang tertahan di dalam batin. Sesaat kemudian muncullah pemandangan dengan berbagai paduan warna, sehingga bisa memberikan rasa kedamaian dan mempunyai pengaruh baik terhadap pelepasan emosi. Selanjutnya terdapat seekor domba yang menemani sang putri dan akan menghantarkan putri untuk turun. Namun dengan syarat membantu untuk mencari pasal yang hilang. Dengan menggunakan pemanfaatan penggunaan warna, gambaran sebuah karya visual, hingga kalimat motivasi dapat membuat para pembaca bisa melepaskan emosi secara positif dan menaikkan mood yang bagus sehingga merasa nyaman, tenang, dan damai.
Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang telah rekan-rekan saya sampaikan, di mana pemanfaatan pop-up book ini untuk melepaskan emosional, memberikan visualisasi yang menarik dan mempunyai 3 dimensi, mulai dari tampilan yang bergerak pada saat halamannya dibuka maupun digeser, dan dapat berubah bentuk. Memiliki tekstur detail gambar yang sangat terlihat seperti aslinya, dengan menggunakan pemanfaatan penggunaan warna, gambar karya visual, hingga kalimat motivasi dan potongan-potongan puzzle, dapat membuat para pembaca bisa melepaskan emosi secara positif dan menaikkan mood yang bagus sehingga merasa nyaman, tenang, dan damai, sehingga tidak ada lagi teman-teman kita yang melepaskan emosionalnya secara negatif seperti menangis dan kebut-kebutan di jalan. Dengan demikian, presentasi dari tim 1, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk itu, mari bersama-sama kita ciptakan generasi yang cerdas bersama Katarsis menggunakan pop-up book. Sekian dari kami, terima kasih, selamat pagi.